Telah kita bahas dalam kajian kita sebelumnya tentang wajibnya kita bertauhid mengisi. Telah kita bahas dalam kajian kita sebelumnya tentang wajibnya kita bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan haramnya serta bahaya yang akan mengancam kita manakala kita melakukan namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu wujudnya kemarin macam-macam. Ada yang syirik itu menuhankan patung-patung sebagai jelmaan daripada malaikat-malaikat ya sembah dengan harapan liqarribuna ilallahi zulfa, agar patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ada yang syiriknya berupa apa? Itu menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah, dianggap sebagai anak-anaknya Allah. Di antaranya telah menuhankan malaikat. Ini orang-orang paganis juga seperti itu. Kemudian orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani juga menuhankan malaikat-malaikat. Yahudi mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Nasrani juga menuhankan Ruhul Kudus, malaikat Allah sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga menuhankan Al-Masih dan juga menuhankan Maria atau Maryam. Nah, ya Allah telah jawab, "Lau aradallah ayatahida walada lastafa mimma yasa." Jadi kalau sekiranya Allah SWT itu mengendaki punya anak, sekiranya Allah itu mengendaki punya anak dan juga mengendaki istri, maka tentu kami akan memilih sendiri seperti apa istri kami, seperti apa anak kami. Bukan kalian kemudian jodoh-jodoh, kemudian membuat-buatkan istri untuk Allah dan membuat-buatkan anak untuk Allah. Jika aradallahu atakita waladan, sekali Allah itu mengendaki punya anak, lastafa mimma yakhluq, masa Allah akan menciptakan sendiri. Allah akan memilih ciptaannya sendiri yang pantas bagi Allah. Tapi subhanahu, Allah maha suci dari punya anak, maha suci dari punya pasangan atau istri. Nah, demikian pula Allah bersih dari punya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Wallahul wahidul qahar, Allah itu maha satu dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan mengalahkan. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan pada kita untuk benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah sebagai Rabb. Jadi adanya tauhid dua macam. Pertama tauhid rububiyah. Tauhid namanya penciptaan. Tauhid namanya kekuasaan. Tauhid mulkiyah, jadi namanya penguasa, raja. Dari semua yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberi kabar kepada kita, Allah ngabari awake dhewe, menerangkan kepada kita, menjelaskan pada kita bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Bisa kita lihat di ayat yang kelima surah Az-Zumar dan juga ayat yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahar
wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala wal azizul ghaffar. Nah, khalaqas samawati, dialah Allah yang telah menciptakan as-samawat, langit. As-samawat itu jamak daripada samaun, langit satu. Samawat banyak langit. Artinya Allah lah yang menciptakan langit-langit di atas kita. Yang kita semua kenal ada langit yang 7 atau sab itu. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW juga pernah mengetuk masing-masing pintu. Jebul langit nang dhuwur kono kae ora mung kok mbloko siji tok mboten. Si eneng meneh dhuwure langit enten langit melih. Sampai ujungnya Sidratil Muntaha. Yang di situ ada namanya Jannatul Ma'wa. Enak wong takon, "Mat Rahmat, surga iki nang endi?" Jawab nang endi? Nginda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha sana. Kenapa? Di situ ada namanya Inda Sidratil Muntaha. Ya. Indaha Jannatul Ma'wa. Nah, di sana ada namanya surga sebagai tempat tinggal. Nah, sepanjang bumi kita sampai naik ke Sidratil Muntaha, itu yang menciptakan siapa? Allah. Allah beritakan pada kita, Allah memberitahu ngabarno, ngertenono sing nyiptake gitu kan. Alam antara kita ini, tinggal dunia ini, bumi ini. Tekan Sidratil Muntaha itu adalah Allah. Dan kalau kita pikir-pikir, mana mungkin batu, patung, kayu, watu iso nyiptake semono kuwi. Yang sing bener dia adalah bagian daripada ciptaan Allah, makhluk. Kalau kita banding-bandingkan sekian banyak agama dengan Tuhannya masing-masing, nah, sing Tuhannya berhala, Tuhannya adalah arca, Tuhannya semacam-macam yang dipertuhankan, dibentuk-bentuk, dibuat-buat sendiri Tuhannya. Ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan yaitu matahari, ada yang menuhankan bintang-bintang, ada yang menuhankan lautan, pantai, gunung-gunung dan sebagainya. Nah, yang bisa rusak, yang bisa lenyap, bisa hilang, bisa longsor, mana mungkin mereka bisa menciptakan alam antara bumi yang kita pijak sampai langit yang ada di Sidratil Muntaha. Nah, nek gelem berpikir, lo sering mengatakan afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Kalau semua orang itu merenungkan, memikirkan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah gitu kan, dan membandingkan dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan bahwa semua yang di langit bahkan di tempat kita tinggal ini semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Enak ora Gusti Allah sing liya, Tuhan yang lain yang berani mengklaim seperti itu. Manggulai mboten enten. Karena ajaran-ajaran mereka tidak lengkap dan bahkan cenderung dibuat-buat. Makanya Allah katakan, kenapa kita menyembah Allah? Karena yang menciptakan langit dan menciptakan bumi yang kita tempati itu adalah Allah. Dan Allah menciptakannya dengan benar. Alias Allah itu tidak hanya benar sebagai pencipta langit, pencipta bumi, tapi juga Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan yang hak, tujuan yang pasti. Nah, dikatakan di beberapa riwayat, gitu kan, bil haq itu bukan main-main, tapi untuk tujuan supaya kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu dan sembahlah aku. Wong manggon ning bumi iki ora mung sekedar manggon, neng kudune ya sak ora-ora dhewe iki ya kenal sama yang punya tempat ini siapa? Allah. Kita jebul tinggal di atas bumi miliknya Allah. Segalanya yang menyediakan Allah. Kita butuh air, jebul ada yang ora iso gawe banyu.
Kita ini butuh oksigen dalam kita bernapas, yo ora iso gawe dhewe. Nenek tabung oksigen tuh gawe dia pun nyedot. Ya, mau ngiseni tok. Kita butuh gas, Allah yang nyiptakan. Allah sediain semuanya. Nah, makanya orang yang manggon di atas bumi ini, makhluk-makhluk yang di sini mestinya mengakui tentang kemahakuasaan Allah dan kemurahan Allah kepada kita. Oh, ternyata kita tinggal di tempat bumi yang semua difasilitasi, semua dicukupi, semua dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menciptakan sendiri. Kita ini makhluk sing paling cerdas, iso gawe komputer, iso gawe mobil. Apa enek wong mati gawe mobil? Apa ana patung gawe mobil? Apa enek sing jenenge segara gawe gunung? Apa ana gunung gawe segara? Kalau mau berpikir, mau merenung, tidak akan mungkin itu Tuhan selain Allah. Makanya kita mengetahui, wah ternyata betul. Nah, tidak ada informasi yang lebih lengkap, lebih pas dan lebih hak untuk diikuti kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan bumi, langit semua dengan hak, dengan tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, dan bahwa Allah juga lah Tuhan yang menciptakannya. Dan agar kalian kemudian mengakuinya dan menyembahnya serta mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi yukawwirul laila 'alan nahar. Allah pula yang menciptakan perubahan-perubahan di dalamnya. Sehingga adanya rambut jenengan putih niku sinten? Allah. Oh, nek pengajian kok digeluk kabeh, kok merem kabeh, sendatane sapa? Ya, Allah. Kita ini ono sing kadang-kadang ora iso ngempet ngentut. Siapa nyiptakan kerual-kerual yang jero weteng pengen ngentut itu? Allah. Ya. Semua yang mengatur perubahan itu Allah. Dan Allah sebutkan yang besar-besar, yukawwirul laila 'alan nahar. Dan Allah itu yang menutupkan malam atas siang. Ade niku nek wis sore gak pernah berpikir sepenting udah selak sore ngono tok. Ceket selak maghrib. Nah, sing nglakokne wektu, sing membuat perubahan kemudian tiba-tiba siang itu berubah menjadi malam itu siapa sing gerake? Allah. Ada namanya dinurung iso madangke bengi. Bagian-bagian tertentu sing ketok padang. Pak hari kemarin survei yang kuburan jam 09.00 bengi. Wah, peteng kuburannya ra ketok. Nah, karena ya memang nggak ada cahaya di situ. Kecuali disoroti nganggo lampu. Sebelum kuburannya wis dilewati. Oh, sebelum mundung-mundungan ngetok to. Ya. Nah, kemudian ditanami di kubur itu adalah pohon-pohon. Kemarin saya panen satu bakur. Nah, terus tak pangan wis. Nah, wih, punge enak. Nah, jadi para buke wong mati. Buke wong mati. Dipangan tetep pohonge jebule ya dudu ora mati. Ora kenyil-kenyil guyu-guyu ya tetep pohon. Ya, makanya itu. Nah, makanya sing numbuhke pohon ki sapa? Allah. Sing gawe rasa neng dhuwur bumi iki tanduran macam-macam, banyune padha, tanahe padha, kok rasane beda. Nah, ketahuilah semua itu yang ngatur Allah, bukan patung, bukan berhala, bukan gunung, bukan lautan, bukan orang yang sudah mati. Allah tutupkan siang yang semula padangnya apa-apa ketok, tiba-tiba datang malam. Kalau siang kita nggak bisa melihat bintang, malam kita baru melihat bintang. Sebule bintang itu nampak kalau malam, dan malam jadi indah ketika banyak
bintang. Sampai-sampai ada orang bersastra as-sama, ya kan? Jadi al-wajhu bila kukulin kas-samai bila nujumin. Wajah tanpa kukul kaya langit tanpa nang bintang. Jadi ada nanya orang bersastra itu. Jadi al-wajhu bila kukulin kas-samai bila nujumin. Jadi wajah tanpa neng kukule kaya langit tanpa neng bintangnya. Itu kata Rahmat zaman jatuh cinta dengan istrinya gitu kan. Jadi gawe soy-soy gawe poro gitu. Nah, malam yang gelap itu tampak indah ketika bintang-bintang. Akhirnya Cilik nyanyi bintang di langit menghias angkasa. Jadi tampak indah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Yukawwirul laila Allah yang menutupkan malam ke dalam siang. Sing semula awan mau padang, datanglah malam. Dan muncullah perubahan sekian luar biasanya perubahan. Eneng bakul payune waktu bengi, eneng bakul payune waktu sore. Nah, jadi nek sore muncullah pedagang-pedagang seperti Rondi. Coba Rondi dodol isuk payu ora ngono. Payu. Ronde asli ya. Wedangan itu umumnya ya sore. Meskipun ya ana wedangan isuk ya ana.